Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Dilaksanakan di kawasan Car Free Day Sarina Tamrin, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama komunitas-komunitas perempuan se-Indonesia menyelenggarakan Parade Budaya Nusantara. Parade yang diikuti oleh ratusan komunitas ini mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai parade budaya oleh komunitas terbanyak. 3, 2, 1, start! Selamat pagi Sobat Damai, hari ini saya sedang berada di kawasan Car Free Day Sarina Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, ada yang berbeda dari Car Free Day hari ini. Karena seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, banyak sekali ibu-ibu yang menggunakan kebaya serta kain. Hari ini kami sedang melaksanakan Hari Parade Budaya Nusantara. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Jalan-jalan di Car Free Day sambil mengenakan kebaya? Yuk ikuti keseruannya! Dalam rangka melawan virus intoleransi melalui pelestarian budaya bangsa, BNPT menyelenggarakan Parade Budaya yang dilaksanakan pada Minggu 6 November 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Bu Raffi Amar secara langsung melakukan pelepasan peserta Parade Kebaya Nusantara yang terdiri lebih dari 115 organisasi dan komunitas perempuan se-Indonesia. Sebanyak lebih dari 6.000 perempuan ikut berpartisipasi dengan mengenakan berbagai jenis kebaya sebagai bentuk kebanggaan dan kecintaan atas budaya bangsa. Baik Sobat Damai, kita sudah lewat dari setengah perjalanan di Parade Budaya Nusantara ini. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, para peserta masih sangat antusias ya menjalani parade ini. Nah, salah satunya sudah ada Ibu Ira. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Pagi ini alhamdulillah sehat, kita semua senang. Iya, bagaimana Bu kesannya di acara pagi hari ini di Parade Budaya, Bu? Saya sangat kagum ya atas apresiasi dari seluruh ibu-ibu komunitas, dari juga organisasi wanita. Semua kelihatan semangat dalam mendukung acara ini. Baik, bagaimana pesannya Bu? Mungkin apa harapannya dari acara hari ini? Harapannya tentunya ini menumbuhkan cinta budaya, juga cinta kebaya, karena itu adalah upaya dari kita kaum wanita untuk menghindari dari intoleransi radikal dan terorisme. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selain melakukan kirap mengenakan kebaya, parade turut diramaikan dengan pertunjukan dari berbagai komunitas, antara lain pertunjukan tari, hiburan, dan fashion show. Dengan terlaksananya kegiatan ini, BNPT meraih penghargaan rekor muri Parade Budaya Nusantara komunitas terbanyak. Ya, kami terima kasih tadi ada
penyampaian dari Rekor Muri Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jaya Suprana, yaitu Parade Budaya Nusantara dengan melibatkan komunitas terbanyak. Jadi ini jumlah komunitas yang ikut partisipasinya dinilai terbanyak dari selama yang pernah ada. Tercatat lebih dari 115 komunitas dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Parade budaya ini merupakan salah satu penerapan strategi BNPT, yaitu Pentahelix, di mana BNPT berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam melakukan pencegahan terorisme. Sobat Damai, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan Parade Budaya Nusantara, akhirnya saya sampai kembali ke garis finish. Nah tentunya selain sehat, seru, dan juga tentunya ada kebanggaan sendiri ya berjalan di area Car Free Day sambil mengenakan kebaya, dan yang pasti juga menimbulkan rasa keakraban di tengah perbedaan, dan hal ini tentunya selaras dengan nilai-nilai yang dianut BNPT, yakni persatuan dan kesatuan dalam rangka mencegah masuknya paham radikalisme terorisme di Indonesia. Maudie Kalisa dari Jakarta melaporkan untuk BNPT TV. Salam Indonesia Harmoni. Sebagai bentuk apresiasi terhadap aparatur negara yang berkontribusi membantu BNPT dalam melawan paham radikal intoleran di Indonesia, Kepala BNPT menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf. Berlokasi di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran sambut kedatangan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf pada 7 November 2022. Turut hadir bersama Wali Kota Tasikmalaya, yakni Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Barat, Iip Hidayat beserta jajaran, serta pejabat dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT serahkan penghargaan atas dedikasi Tasikmalaya yang telah berkontribusi dalam mencegah masuknya paham radikalisme, salah satunya dengan adanya peraturan daerah mengenai sosialisasi pencegahan terorisme di pesantren Tasikmalaya. Terima kasih silaturahmi kita Pak hari ini dengan pemerintah kota bersama dengan FKPT Jawa Barat. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga, memelihara keberagaman bukan saja di wilayah Jawa Barat saja tapi di Indonesia, dan kita bisa menjadikan wilayah yang aman, damai itu sebagai sarana untuk pencapaian kesejahteraan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tasikmalaya sampaikan, melalui penghargaan ini, pihaknya akan menjadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, termasuk upaya dalam pencegahan terorisme di Tasikmalaya. Tapi kami harus bekerja keras lagi dengan penghargaan yang diberikan ini untuk lebih lagi dalam rangka kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan terkait juga masalah terorisme dan intoleran yang ada di kita. Dan kami berharap suasana yang sudah baik di Kota Tasik ini terus dipertahankan. Ketua FKPT Jawa Barat Iip Hidayat sampaikan bahwa pihaknya menilai Tasikmalaya telah melakukan upaya yang baik dalam rangka merawat, membina, mengawasi, serta mengembangkan para napiter, ex-napiter beserta keluarganya. Kemudian mereka dibimbing untuk membuat sebuah yayasan agar dia bisa berkehidupan. Jadi tidak ditinggalkan secara sosial, tapi secara ekonomi juga diberdayakan. Kedepannya, melalui penghargaan ini, Kota Tasikmalaya dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk menerapkan upaya serupa dalam pencegahan masuknya paham radikal intoleran di Indonesia. Dalam rangka wadah diskusi dan tukar pikiran mengenai pertahanan negara dengan negara tetangga, Sekretaris Utama BNPT menerima visitasi dari mahasiswa internasional Universitas Pertahanan yang berasal dari 5 negara berbeda. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo beserta jajaran menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Pertahanan RI di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 9 November 2022. Sejumlah 7 mahasiswa internasional datang berkunjung di bawah pimpinan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Majen TNI Priyanto.
Adapun para mahasiswa tersebut berasal dari Zimbabwe, Laos, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka. Dekan Unhan Majen TNI Priyanto sampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wadah diskusi serta pertukaran pikiran tentang badan-badan yang menangani ancaman. Adapun maksud tujuan dari kegiatan visitasi ini yang pertama adalah tukar pikiran, diskusi, dan juga mungkin bagi para mahasiswa dari negara-negara sahabat juga ingin lebih jauh ingin tahu seperti apa badan-badan yang berada di Indonesia ini di dalam menghadapi berbagai ancaman, katakan seperti itu, di lingkungan negara kita ini. Dalam pertemuan ini, Majen TNI Dedi Sambowo jelaskan kepada para mahasiswa internasional mengenai tugas dan fungsi BNPT, serta strategi yang dilakukan BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia. Kurang lebih 1 tahun di Indonesia ini, mudah-mudahan betul-betul memahami tentang Indonesia ya. Terutama begitu banyak budaya di Indonesia. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dari Universitas Pertahanan bisa menjadi bekal ya, bisa menjadi bekal Bapak sekalian untuk mengembangkan ilmunya nanti di negaranya masing-masing. Dedi Sambowo juga berpesan agar para mahasiswa dapat menggunakan ilmu yang didapatkan di Indonesia untuk mengembangkan karir dan pertahanan negara masing-masing. Diharapkan para mahasiswa dapat terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia, khususnya dalam bersama memerangi isu terorisme. Selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyoroti pentingnya pendidikan karakter melalui penguatan kemampuan literasi terutama budaya dan digital. Hal ini disampaikannya pada pertemuan dengan PT Balai Pustaka dan Pemprov serta Pemkot Sumbar. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Kepala Biro Umum BNPT Marsma TNI Fanfan Infansyah hadiri acara pertemuan dengan pemerintah kota dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh PT Balai Pustaka. Bertajuk penguatan literasi di Sumatera Barat, kegiatan ini sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi muda, sekaligus mengenang dan menghormati sejumlah sastrawan nasional terdahulu yang mayoritas berasal dari provinsi tersebut. Acara yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat ini turut dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Barat, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Syafrizal, Direktur Utama PT Balai Pustaka, Ahmad Fahroji, dan Eva Krisna selaku Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan bahwa pendidikan karakter penting untuk ditanamkan kepada generasi muda, melalui penguatan literasi budaya maupun literasi digital demi menghidupi kembali nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sangat bersyukur seandainya pendidikan karakter ini diangkat kembali di kalangan anak-anak remaja kita. Bahwa Sumatera Barat memberikan narasi-narasi yang begitu luar biasa melalui para pujangga dan para penyair, para sastrawan di masa lalu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dihidupkan kembali. Bagaimana keteladanan, keinginan membaca, keinginan untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang senantiasa bersandar kepada nilai-nilai adat, nilai-nilai keislaman, itu tetap menjadi pegangan. Menambahkan Kepala BNPT, Syafrizal sampaikan dukungannya sekaligus mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi demi kemajuan literasi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mendukung langkah-langkah konkret yang akan dipikirkan, digagas bersama setelah pertemuan ini. Dan diminta kepada kita semua pihak sesuai dengan kewenangan dan tugas dan tanggung jawabnya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut untuk kebangkitan kembali dunia literasi Sumatera Barat.
Di hadapan sekitar 100 orang pejabat setempat dan pegiat literasi yang hadir, Kepala BNPT juga lakukan pertukaran plakat dan cindramata bersama staf ahli Gubernur Sumatera Barat dan Direktur Utama PT Balai Pustaka. Sebelumnya, dalam lawatannya ke Kota Padang, Kepala BNPT juga turut bersilaturahmi dengan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Ia berharap kedua belah pihak dapat bersinergi seutuhnya dalam menanggulangi permasalahan terorisme. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dipimpin oleh Majen TNI Dedi Sambowo, upacara juga diikuti oleh segenap jajaran pejabat serta pegawai BNPT di kantor Sentul, Jawa Barat. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November, serta untuk mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang mengorbankan nyawa dan raga demi negara Republik Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara juga diikuti oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, yang bertindak selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh segenap pejabat tinggi negara. Rangkaian acara ditutup dengan tabur bunga di beberapa pusara tokoh nasional seperti Presiden ketiga RI Badarudin Yusuf Habibie, Ibu Ainun Habibie, Ibu Ani Yudhoyono, para pahlawan revolusi, serta pahlawan dengan pangkat rendah juga pahlawan tidak dikenal. Acara juga digelar di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, selaku Inspektur Upacara, serta diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT. Kepada segenap peserta upacara, Sekretaris Utama BNPT sampaikan amanat dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyoroti bahwa masyarakat perlu bersatu padu dalam berjuang melawan ideologi radikalisme intoleran. Peringatan Hari Pahlawan 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk mengubah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lawan paham radikal. Kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah hilang gemilang. Bertemakan pahlawanku teladanku diharapkan mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, juga untuk menjalankan mandat kemerdekaan sehingga masyarakat dapat membangun negeri yang telah diperjuangkan, serta dapat menjauhkan negara dari ancaman radikalisme intoleran. Dalam rangka mendukung ketahanan nasional melalui aspek budaya, Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri acara Milad ke-27 Pusaka Cimande, Banten, Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan bahwa kecintaan seni bela diri secara kolektif dapat menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia dalam melawan ideologi transnasional. Dalam rangka merayakan Milad ke-27 dan ritual keceran Pusaka Cimande Banten Indonesia atau PCBI, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Ketua Dewan Pembina PCBI menghadiri acara peringatan di Serang, Banten pada 10 November 2022. Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Boy Rafli Amar tekankan pentingnya berkontribusi dalam menjaga ketahanan bangsa dalam segi budaya dan ideologi melalui pencaksilat bagi para pesilat khususnya generasi muda. Nah, hari ini kita dalam rangka penguatan budaya Nusantara, di antaranya hari ini yang kita saksikan adalah bagaimana kehebatan pencaksilat di bumi Indonesia, khususnya di Banten, ini bisa menjadi contoh baik, contoh teladan yang dapat kita wariskan kepada generasi muda Indonesia. Menutup sambutannya, mantan Kapolda Banten tersebut juga sampaikan pesan kepada anggota PCBI agar tetap semangat, tetap jaya, serta tetap mencintai seni bela diri secara kolektif untuk menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia dalam melawan ideologi transnasional.
Selanjutnya bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri Dies Natalis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ke-57 pada 11 November 2022. Pada kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan UIN Alauddin Makassar, sekaligus pemberian materi oleh Kepala BNPT bertajuk Menangkal Bahaya Terorisme di Lingkup Perguruan Tinggi. Di hadapan sekitar 1.000 orang Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan orasi ilmiah bertajuk Menangkal Bahaya Terorisme di Dunia Perguruan Tinggi. Materi tersebut disampaikannya pada acara sidang senat terbuka luar biasa dalam rangka Dies Natalis UIN Alauddin Makassar yang ke-57 pada 11 November 2022. Digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala BNPT beserta jajaran hadir bersama dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kahfi, Ketua Senat Universitas Kadir Gasing, Staf Khusus Menteri Agama Habib Nuruzaman, serta Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Johannis, beserta jajaran. Memiliki sekitar 36.000 mahasiswa aktif, UIN Alauddin Makassar yang terdiri dari 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana tersebut mengangkat tema meneguhkan spirit G20 dan ekosistem akademik berbasis moderasi beragama dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyampaikan harapannya agar Sivitas Akademika dapat berperan untuk menyebarluaskan narasi agama yang moderat serta sesuai dengan nilai-nilai keislaman guna mempersempit ruang gerak narasi radikal intoleran di lingkup generasi muda. Penyalahgunaan narasi agama ini adalah salah satu yang kita khawatirkan. Nah, oleh karenanya kami bersama dengan hari ini hadir di keluarga UIN Alauddin Makassar. Tentu kalau kita berbicara agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Nah, oleh karenanya itu peran cendekiawan muslim, peran alim ulama di dalam meluruskan pemikiran orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk tujuan tertentu, melakukan penyalahgunaan narasi agama, ini kami selalu berharap kepada tokoh-tokoh agama untuk bisa memberikan pencerahan. Mendukung Kepala BNPT, Staf Khusus Menteri Agama sampaikan pentingnya eksistensi kampus sebagai teladan bagi masyarakat, yakni menjadikan agama sebagai inspirasi dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Dalam hal ini kampus-kampus keagamaan termasuk UIN Alauddin Makassar untuk hadir dalam membangun paradigma keagamaan yang menekankan pada pemahaman sikap dan praktek beragama yang moderat. Kampus dapat berperan sesuai dengan kapasitas akademik melalui pembudayaan ekosistem keilmuan dengan hasil-hasil riset best practice tentang kerukunan, persaudaraan, persatuan masyarakat Indonesia di tengah ragam kultural, serta dapat juga menjadi katalisator dengan menawarkan berbagai pemikiran-pemikiran cerdas dan resolusi konflik. Menambahkan Kepala BNPT dan Staf Sus Menteri Agama, Rektor UIN Alauddin menyoroti pentingnya kreativitas para mahasiswa dalam mengembangkan konten dan narasi seputar moderasi beragama di media sosial. Guru besar adalah maha guru yang kepadanya disematkan karena keluasan dan kompetensi keilmuannya. Bagilah ilmu yang Bapak Ibu miliki di ruang-ruang publik dalam rangka memperkuat ekosistem akademik kita. Sekarang ini eranya digitalisasi, panggungnya adalah digital. Olehnya saya berharap kepada semua sivitas akademika, isi dan rebutlah panggung-panggung digital tersebut. Isi dengan konten-konten moderasi. Jangan biarkan panggung-panggung tersebut diisi oleh orang-orang yang tidak belajar agama secara berjenjang. Dan yang lebih penting, tulisan Bapak Ibu tentu lebih otoritatif dan pada gilirannya berimplikasi pada tingkat popularitas kita di dunia maya. Pada gelaran ini, turut dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo dan UIN yang diwakili oleh Sang Rektor.
Disaksikan oleh Kepala BNPT, ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi, serta penyelenggaraan pelatihan terkait pencegahan terorisme. Sinergi yang dibangun oleh kedua belah pihak tersebut merupakan implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix, di mana BNPT turut merangkul institusi pendidikan dalam menjaga keutuhan negara dari berbagai paham pemecah belah bangsa. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.